Modal auxiliary semi-modal menggambarkan kata kerja tertentu yang memiliki sifat modal auxiliary tetapi tidak sepenuhnya berfungsi sebagai modal. Maksudnya bisa berfungsi sebagai kata yang lain. Fungsi modal auxiliary sendiri ada dua kelompok, ada modal conclusion dan modal non-conclusion. Modal conclusion memiliki dua macam, ada possibility berupa kemungkinan, impossibility berupa ketidakmungkinan. Sedangkan modal non-conclusion memiliki 12 macam, ada wishes, pengharapan atau doa, ability, kemampuan, necessity, keinginan yang kuat, prohibition, larangan, advisability, nasihat, suggestion, nasihat atau saran yang lebih halus, expectation, pengharapan, habitual action in past, kebiasaan di masa lalu, preference, kesukaan, request, permintaan, permission, memberikan izin, serta semi-modal atau kata kerja yang bisa berfungsi sebagai modal dan kata yang lain. Semi-modal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kata kerja tertentu yang memiliki sifat modal auxiliary, layaknya can, could, might, dan lain sebagainya, tetapi tidak sepenuhnya berfungsi sebagai modal. Ini termasuk kata kerja seperti need, dare, ought to, dan used to. Ini adalah kata kerja yang memiliki beberapa ciri dari modal auxiliary, namun juga memiliki karakteristik dari kata kerja biasa. Khususnya untuk need dan dare. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas dua kata tersebut. Bentuk kalimatnya bisa positif maupun interrogatif. Negatif juga bisa ya. Modal yang kita gunakan kalau untuk need bentuknya negatif, dia berbentuk needn't. Maknanya tidak harus, ya. Sedangkan dare berani. Nah, sama-sama dengan tensi simple present atau simple future. Contoh, you needn't go to the party tonight. Kamu tidak harus pergi ke pesta malam ini. I dare she goes in the cemetery. Saya berani melihat hantu. Pola yang kita gunakan karena hanya simple present dan simple future berarti hanya modal verb 1 ketika aktif, modal be verb 3 ketika pasif, modal be anap ketika non-verbal. Need sebagai verb auxiliary. Contoh, she needn't atau she need not worry about the exam. Dia tidak perlu, dia tidak harus khawatir tentang ujian. Needn't you go to the store? Tidak perlukah kamu pergi ke toko? Tidak haruskah kamu pergi ke toko? You needn't come to the class if you are not interested. Kamu tidak harus, kamu tidak perlu datang ke kelas jika tidak tertarik. She needn't study English. Dia tidak harus belajar bahasa Inggris. Maknanya tidak harus ya di sini atau tidak perlu. Sebagai kata kerja auxiliary ya, sebagai kata kerja bantu atau semi modal. Nah, need digunakan dalam kalimat negatif dan pertanyaan tanpa menggunakan kata kerja bantu lain seperti do. Nah, ketika pertanyaan pun ya negatif ya, ada not-nya. Nah, contoh yang ketiga tadi, needn't you go to the store? Dalam hal ini, need memiliki arti yang mirip dengan must atau have to dan mengindikasikan kewajiban atau perlunya melakukan sesuatu. Makanya tadi kebanyakan kita maknai perlu atau tidak harus. Perlu diingat bahwa dalam penggunaan modern, bentuk need sebagai verb auxiliary semakin jarang dan biasanya digantikan oleh must, have to atau bentuk lain. Ketika positif ya, makanya kita munculkan negatif semua. Need sebagai verb ordinary. Contoh, she needs to help. Ya, sebenarnya she needs to help with her project. Dia membutuhkan bantuan untuk proyeknya. To help
kurang to di situ, teman-teman. Contoh kedua, we need to buy groceries for the week. Kita perlu membeli barang belanjaan untuk minggu ini. Jadi makanya kenapa kok salah yang contoh yang pertama? Karena di situ harusnya nggak boleh double verb 1 atau verb SIS ya. Nah, maka verb kedua jadikan to verb 1 atau verb ing bisa juga. Dia jadi objeknya. Verb intinya yaitu si need. Contoh lainnya. You need to finish the assignment by tomorrow. Kamu harus menyelesaikan atau kamu perlu menyelesaikan tugas tersebut besok. Contoh lainnya. Do you need to borrow my book? Apakah kamu perlu meminjam bukuku? Nah, yang tadi kalau sebagai auxiliary kan kita majukan si need-nya. Terutama needn't ya, needn't you. Nah, di sini kita munculkan auxiliary yang lain, yaitu do ya. Do you need to borrow? Contoh lainnya, she needs to study English. Nah, yang tadi makanya salah ya. She needs to help harusnya. Nah, di sini dibenarkan dengan kalimat yang ini. She needs to study English. Dia perlu belajar bahasa Inggris. I need a new dress. Loh, kok I need a new dress? Nggak apa-apa kalau diikuti benda langsung. Nah, ini tadi contoh-contoh yang diikuti kata kerja. To verb 1 kebanyakan. Verb ing sebenarnya harusnya ya. Saya munculkan next time. I need a new dress for the party. Saya butuh atau aku butuh baju baru untuk pesta. Do I need to wait more? Apakah saya perlu menunggu lebih lama lagi? Nah, do kita munculkan do juga. Sebagai kata kerja biasa atau kata kerja inti ya, bukan kata kerja bantu, need digunakan untuk menggambarkan kebutuhan atau ketergantungan terhadap sesuatu. Ini adalah kata kerja biasa yang mengindikasikan bahwa seseorang atau sesuatu memerlukan atau membutuhkan sesuatu. Need sebagai noun. Contoh, there is a great need for clean drinking water in this region. Ada kebutuhan besar akan air minum bersih di wilayah ini. Nah, maknanya kebutuhan. A great need. Dia rangkaian kata benda, rangkaian non-phrase, frasa dari kata benda. Intinya di need-nya, kebutuhan yang besar. A great need. Contoh lain. Meeting the basic needs of the community is a priority. Memenuhi kebutuhan dasar. Nah, masyarakat adalah prioritas. Memenuhi, meeting the basic needs. Nah, the basic needs itu kebutuhan dasar. Sebagai kata benda, need merujuk pada kebutuhan atau permintaan untuk sesuatu yang diperlukan. Ini adalah istilah yang mengacu pada kondisi atau situasi di mana sesuatu diperlukan. Sedangkan dare juga bisa sebagai auxiliary. Dare she speak up in the meeting? Beranikah dia berbicara dalam pertemuan tersebut? He daren't go inside the haunted house. Dia tidak berani masuk ke dalam rumah berhantu. Dare she ask for a raise? Beranikah dia meminta kenaikan gaji? Sebagai kata kerja bantu, dare digunakan untuk membentuk kalimat negatif dan pertanyaan tanpa menggunakan do. Negatif, positif juga bisa sebenarnya ya. Dalam penggunaan ini, dare menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan rasa berani atau tindakan yang mungkin menantang atau sulit dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa dalam penggunaan sebagai verb auxiliary, dare memiliki perilaku yang mirip dengan modal auxiliary layaknya can, may, dan should, dan kalimat negatif dan pertanyaan. Dare tidak memerlukan do sebelumnya. Penting untuk memperhatikan konteks penggunaan dare dalam kalimat agar dapat memahami apakah
ia digunakan sebagai kata kerja biasa, kata benda, atau kata kerja bantu, verb auxiliary. Dare ketika menjadi verb inti. Contoh, she dared him to jump off the cliff. Dia menantangnya. Nah, langsung diikuti objek, maka dia verb intinya, teman-teman. Dia menantangnya untuk melompat dari tebing. To jump itu hanya objektif complement. Dia bukan objek, dia bukan verb ya, yang fungsinya sebagai verb. Do you dare me to try the spicy food? Nah, berbeda dengan yang di verb auxiliary tadi, kita majukan dare-nya, dare you. Nah, kalau yang sebagai verb ordinary kita munculkan do. Do you dare me to try the spicy food? Apakah kamu menantangku untuk mencoba makanan pedas? He didn't dare to look into the dark room. Dia tidak berani melihat ke dalam ruangan gelap itu. Nah, kita juga memunculkan do does did di depan dare ketika dia jadi kata kerja inti. Ketika diikuti kerja-kerja lagi di belakangnya, kita pakai to verb 1. To look. Kalau teman-teman pakai dare look boleh nggak? Boleh. Tapi dia jatuhnya ke yang auxiliary. Nggak boleh memunculkan didn't. Harusnya daren't look atau dare look saja. Sebagai kata kerja biasa, dare memiliki arti berani. Sama ya sebenarnya. Dalam kalimat-kalimat tersebut, dare digunakan untuk mengekspresikan tantangan atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang mungkin menantang atau berani dilakukan. Dare sebagai kata benda. Taking such a risk was a real dare. Mengambil resiko seperti itu adalah sebuah tantangan nyata. Contoh lainnya, his adventurous spirit led him to accept the dare. Semangat petualangannya membawanya untuk menerima tantangan tersebut. Sebagai kata benda, dare mengacu pada tindakan atau situasi tantangan. Dalam kalimat-kalimat di atas, dare digunakan untuk merujuk pada tindakan atau situasi di mana seseorang menantang diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Thanks for watching.